Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali di malam Minggu melanjutkan kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad, dan tema kita pada malam hari ini adalah FYP. Ya, kalau kemarin insecure tentang keikhlasan di dalam istiqomah, ya, hijrah. Kemudian di antara kiat istiqomah adalah FYP. FYP ini bukan for your page, ya. Jadi zaman sekarang ada istilahnya FYP for your page, untuk halamanmu. Jadi kalau buka Instagram yang keluar FYP, buka TikTok yang keluar FYP. Artinya hal-hal yang viral, hal-hal yang trending yang muncul dalam kehidupan kita. Itulah yang sering kita lihat, itulah yang sering kita dengar, sehingga seringkali mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah sudut pandang kita. Dan saat kita hijrah, harus hijrah juga FYP-nya. Yang biasanya FYP-nya mungkin hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, kemudian selanjutnya hal-hal yang bermanfaat. Jadi FYP inilah yang membuat tren hidup kita berubah. Karena seseorang akan tergantung FYP yang sering dia dengar dan lihat. Maka di antara FYP yang terbaik adalah follow your prophet, yaitu ikuti nabimu. Karena di antara kiat istiqomah dalam hijrah itu adalah kita butuh figur. Kita butuh sosok untuk menjadi teladan, untuk menjadi panutan. Karena sebagai pembelajar ternyata teori saja nggak cukup. Kalau teori cukup, Allah cukup turunkan Al-Quran, selesai. Tapi kita harus punya dua, ya, teori dan prakteknya. Ya, mungkin misalnya Mas Obay teori bisnisnya jalan, prakteknya juga jalan. Misalnya siapa? Mas Ahmad misalnya teori tentang broadcastingnya paham, kemudian prakteknya paham. Semakin orang menggabungkan antara teori dan praktek, semakin akan benar dalam memahami sesuatu. Begitu juga dalam beragama. Kita tidak hanya butuh teori, ucapan, ya, kemudian teks, tapi kita juga butuh yang namanya contoh, figur teladan. Dan uniknya kata Abdullah bin Mas'ud, in kuntum labudda muqtadin faqtadaw bil mayit. Kalau pengen cari figur, jangan cari figur yang masih hidup. Kalau pengen cari panutan, teladan, sosok, idola, jangan mengidolakan orang yang masih hidup. Idolakanlah orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena orang-orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, tidak aman dari ujian. Karena yang dilihat adalah akhir hidup seorang. Kita boleh misalnya suka sama Ustadz A, Ustadz B, Kiai A, Kiai B, ya, akan tetapi hanya sebagai seorang guru, seorang pendidik, seorang pengajar. Tapi sebagai panutan 100% haruslah orang yang sudah meninggal dunia. Karena kita nggak tahu, bisa jadi Ustadz ini kepleset, bisa jadi, ya, ahli ilmu ini, ya, tidak mengamalkan ilmunya, sehingga orang yang dia punya figur yang salah, akhirnya dia kecewa. Banyak orang-orang yang mundur dari jalan istiqomah karena salah figur. Figurnya apa? Ustadz. Sehingga ketika ustadz tersebut, ya, berubah, dia kecewa, sehingga dia mundur dari jalan dakwah. Kenapa? Karena dia salah mencari figur. Tapi kalau figurnya adalah follow your prophet, Nabi kita SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kita akan menjadikan mereka sebagai panutan. Adapun, ya, guru-guru kita hanya sebagai jembatan untuk memahami figur-figur yang sebenarnya. Karena itu Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap Al-Qur'an. Al-Qur'an teori,
Tapi bagaimana pengamalannya? Nabi SAW. Karena itulah Aisyah ibunda kita mengatakan apa? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi isinya Al-Quran, pengamalannya adalah Nabi. Teksnya, teorinya Al-Quran, adapun contoh konkretnya adalah Nabi kita SAW. Inilah yang harusnya menjadi FYP kita, menjadi isu dalam kehidupan kita, menjadi standar dan kompas dalam kehidupan kita. Kalau kita punya problem rumah tangga, lihat Nabi ada nggak problem rumah tangga? Ternyata ada. Bagaimana beliau menyikapinya? Lagi ada masalah, misalnya masalah kita disakiti oleh teman, Nabi pernah disakiti oleh orang lain, bagaimana cara menyikapinya? Jadi figur kita, FYP kita adalah Nabi kita SAW. Kita hanya bicara dari sosok Nabi ya, dalam perkara A, perkara B, perkara C dan seterusnya. Karena itulah dahulu ya para sahabat mengajarkan anak-anak mereka sirah Nabi, sejarah Nabi sebagaimana mereka mengajarkan Al-Fatihah. Ya, jadi sebelum mereka kenal dengan Marvel gitu ya, sebelum kenal dengan Superman, Spiderman, mereka kenal dengan sosok Nabi kita SAW. Dan inilah figur yang paling indah, sebaik-baik figur. Jadi jalan istiqomah yang pertama kali adalah mengidolakan Nabi SAW. Kita boleh ngefans sama seorang guru, seorang teman yang soleh, ya sebuah circle. Tapi sekali lagi figur utama adalah Nabi SAW. Ketika teman kita menyakiti kita, oh ya, ini kan bukan figur kita. Kita menjadi hati kita menjadi tenang, ya, namanya juga manusia. Tapi figur kita adalah orang yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia di atas kebaikan, maka merekalah sebaik-baik figur. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam Nabi SAW diri beliau itu ada suri teladan, ada figur, ada contoh, ada FYP. Ya, maka bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan juga mengingat Allah dengan banyak, menjadikan beliau sebagai figur. Maka mulailah di antara kiat istiqomah kita, ya isu kita adalah bicara tentang Nabi SAW. Kita harus kenal Nabi dibandingkan kita kenal dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Ya, kita harus kenal ya Nabi dibandingkan dengan Pak Purbaya yang lagi viral sekarang misalnya. Jadi isu kita adalah tentang Nabi SAW. Kita boleh kenal banyak sosok, ya, sosok dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia otomotif, dalam dunia sepak bola. Tapi yang paling kita ya tahu detailnya adalah Nabi kita SAW. Kenapa Allah mengatakan ya ada sebagai uswatun hasanah? Karena itulah orang-orang musyrikin ketika itu nggak setuju dengan Nabi SAW. Kenapa nggak Allah utus malaikat saja? Ini kok si Muhammad yang diutus? Ya disebutkan wa qalu ma li hadzal rasul. Kenapa dengan rasul ini yaqulu ta'am, dia makan, dia minum, dia kumpul dengan sahabat, ya dia jalan-jalan ke pasar, yamshi fil aswaq. Jadi orang-orang Quraisy menolak Nabi SAW karena mereka seperti Nabi seperti manusia biasa. Yang beliau makan, beliau minum, beliau ngobrol, beliau bercengkrama, beliau bercanda, beliau jalan ke pasar, beliau punya istri, beliau istirahat. Kenapa tidak malaikat saja? Kata mereka, laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'u nadhira. Kenapa tidak mereka Allah utus seorang malaikat sebagai pemberi peringatan? Kenapa alasannya? Karena kita bisa FYP, ikuti nabimu. Kalau malaikat yang diutus, kita nggak akan bisa ngikuti. Malaikat nggak ada nafsu, malaikat nggak ada emosi, malaikat tidak punya ketertarikan kepada pasangan, malaikat tidak menikah, malaikat tidak punya anak, tidak punya istri, ya, malaikat tidak jalan ke pasar. Dan mereka lupa para nabi sejak zaman Nabi Adam adalah manusia. Innama ana basyar, kata Nabi SAW. Ya, maka dalam hal ini marilah kita mulai belajar untuk lebih mengenal dekat Nabi SAW. Dan ternyata ngikuti Nabi itu bukan dalam segala aspek. Karena kalau dalam segala aspek keliru.
Ustadz saya pengen misalnya rambut saya gondrong, ya satu bahu. Ya nggak ada yang gondrong di sini sebahu, berarti tidak meneladani, tidak FYP, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pakaiannya sarung dengan selendang atas, sesekali pakai jubah, ya, dan sering pakai sorban. Berarti kita nggak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu istrinya 11, ya, berarti kita nggak meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada sebagian aspek yang kita harus ikuti dan ada yang tidak kita ikuti. Aspek yang kita ikuti yang pertama adalah ibadah. Ibadahnya terutama ibadah yang wajib, sholat berjamaah. Kenapa sholat? Misalnya mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, tidak wajib sholat di masjid. Iya, tapi saya pengen mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa FYP tadi? Saya pengen isu saya, ya, kehidupan saya seputar dengan meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian puasa Ramadan, kemudian dia sedekah, zakat, kemudian dia umroh haji. Kenapa? Karena ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kita misalnya travel agen travel umroh, bukan, tapi gara-gara kita ingin meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita sadar syarat ibadah diterima adalah ikhlas dan mutabaah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Ustadz sholat subuh itu selalu dikit 2 rakaat, saya pengen 4 rakaat, soalnya lagi seger-segernya. Nggak boleh, kenapa? Karena ngikuti Nabi sholatnya 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh Nabi nggak pernah lama, ya, sampai-sampai Aisyah mengatakan Nabi ini baca Al-Fatihah apa enggak? Kenapa? Karena sholat qobliyah subuh Nabi cepet banget. Dan kalau kita mengikuti Nabi sholat qobliyah subuhnya jangan lama-lama. Saya lihat ada ikhwan sholat subuhnya mungkin qobliyah subuh 15 menit, Masya Allah, mungkin baca surat panjang. Padahal Nabi SAW hanya membaca Al-Kafirun dan apa? Al-Ikhlas. Sholat ba'diyah maghrib sama, Nabi sholat ba'diyah maghribnya apa? Pendek. Kita mengikuti Nabi SAW secara ibadah, ikuti yang keras-keras, yang ringan-ringan. Jangan Nabi pendek banget, seharusnya yang lebih, enggak. Tapi kalau sholat malamnya baru panjang. Nabi sholat malamnya satu rakaat, ya baca Al-Baqarah, terus loncat ke An-Nisa, terus Ali Imran, ya, itu sudah hampir 5 juz kurang lebih. Berarti ini dalam porsi yang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling urgen adalah hal-hal yang wajib. Bismillah. Dan insya Allah soal ibadah, teman-teman banyak yang ikuti Nabi SAW, ya. Sifat sholat Nabi, belajar tentang fikih sholat Nabi, kemudian puasanya juga ikut Nabi, umrohnya sesuai dengan sunnah ikut Nabi. Akan tetapi poin yang kedua ini yang sering kita miss adalah muamalah. Muamalah hablum minan nas, hablum minallah, Masya Allah. Ya, sholatnya jangan ditanya kayak Nabi. Ya, akan tetapi sebagai seorang anak kepada orang tua, saat Nabi kan orang tuanya udah meninggal dunia, enggak, iya, tapi ajaran beliau, ya, ajaran beliau kepada para sahabatnya, ya, di antara bakti Nabi, bakti Nabi kepada apa? Kepada orang tua beliau yang sudah meninggal dunia duluan adalah, ya, ziarah kuburnya. Beliau pernah ziarah kubur ibunya di Abwa. Dan beliau menangis ketika itu, sahabat pun menangis. Ya, meskipun Nabi nggak pernah berjumpa dengan orang tuanya, ayahnya, kemudian usia 6 tahun ibunya meninggal dunia, tapi ajaran soal berbakti ada pada beliau. Maka kadang kita sering melawan orang tua, berarti kita belum FYP. Ya, kemudian juga kepada istri, kemudian kepada suami. Maka belajar, ya, meskipun kita terbata-bata, tertatih-tatih, belajar, kita pengen mengikuti Nabi SAW dalam aspek muamalah. Yang ketiga adalah aspek akhlak. Akhlak itu sifat terpuji, sifat. Beda dengan adab. Adab itu etika. Kalau akhlak itu kayak sabar, itu akhlak. Ya, tapi kalau makan tangan kanan itu adab, ya. Akhlak Nabi juga kita berusaha meneladani. Contohnya apa? Jujur, ya, amanah,
rendah hati, sabar, pemaaf. Maka isu kita soal tentang akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada soal adab, etika. Ya, bicaranya lembut saat makan tangan kanan, membaca basmalah ketika makan, pakaiannya tidak isbal, misalnya bersih. Ya, misalnya, kenapa kamu cingkrang? Kan cingkrang itu jumhur mengatakan tidak wajib cingkrang. Iya, tapi saya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai, nggak usah berdebat. Ya, karena emang masalah khilafiyah. Akan tetapi fokus kita adalah kepada FYP tadi, mengikuti Nabi SAW. Karena kalau ikuti Nabi kita nggak peduli ini wajib atau sunnah, makruh, mubah, halal, haram, nggak. Ikuti Nabi dalam aspek ini, akhlak, adab, ibadah dan muamalah. Kemudian apa? Bersih pakaian kita, berpenampilan misalnya membiarkan jenggot. Kenapa jenggotnya dibiarkan? Mengikuti Nabi SAW, selesai. Ya. Kemudian tidur miring ke kanan, ya, sering tersenyum. Jadi kita mulai belajar bagaimana ketika hijrah ini ya lebih semangat belajar sejarah Nabi. Karena jujur saja zaman saya hijrah dulu hanya fokus kepada fikih. Akhirnya apa? Debat terus. Ya enggak, kita dulu kan ketika hijrah yang pertama kali kita pelajari apa? Fikih. Salat kita, kemudian apa? Ya, cara salat kita. Akhirnya berdebat tentang cara salat. Padahal Nabi SAW ternyata ketika dalam keseharian sirah Nabi ya adalah beberapa kali Nabi begini begitu, angkat tangan sesekali begini sesekali begitu, ya, kemudian turun sujud kadang tangan kadang lutut, ya, kemudian gabungkan duduk 2 rakaat iftirash tawarruk, sehingga orang yang mengenal sejarah Nabi ternyata Nabi itu melakukan beberapa gerakan sebagai bentuk kemudahan kepada umatnya. Tapi kalau kita yang belajar langsung ya fikih, yang memang fikihnya alil hadis, yang hanya satu qaul saja, kita akan keras mengatakan qaul yang lain itu salah. Ya, jadi intinya ini hanya metode pembelajaran, ya, metode cara pembelajaran. Sebenarnya saya termasuk orang yang tidak terlalu suka sejarah, ya. Karena belajar sejarah Nabi pakai kitab Arab itu berat, karena bahasanya itu bahasa yang tinggi. Ya, sampailah ketika jadi kepala sekolah di pesantren, ya kepala sekolah kan ngalah orangnya ya. Ya, monggo ustaz silakan pilih materi yang mau diajari, ya, milih ini tauhid, ini milih hadis, ini milih tafsir, ini milih fikih. Sisanya baru kita ajari. Usul fikih, kaidah fikih termasuk sirah Nabi karena berat. Ya, mengajarkan sirah Nabi pakai kitab bahasa Arab. Ketika itulah ternyata saya sangat bersyukur. Belajar sejarah Nabi, ngajar, bahkan sampai sekarang yang ngajar sejarah Nabi. Karena semakin kita lebih dewasa ketika menghadapi apa? Hal-hal yang langsung prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang aspek yang kita ikuti. Yang pertama tadi apa? Ibadah, terus muamalah, terus akhlak dan adab etika. Nah, yang sekarang bukan aspek. Yang pertama adalah fisik. Susah kita orang-orang Indonesia negeri timur kalau mengikuti fisiknya harus kayak Nabi. Hidungnya mancung. Apakah kita harus operasi plastik biar mengikuti Nabi? Enggak. Ya, atau kulitnya putih. Nabi ganteng, kita ganteng bagi istri minimal, ya. Jadi fisik tidak diikuti. Jadi kenapa kita enggak rambut panjang? Karena itu fisik Nabi SAW. Ya, jadi yang pertama fisik tidak diikuti. Yang kedua adalah ini sering sekali salah paham, budaya setempat. Ada sebagian teman-teman kita mengharamkan celana panjang karena katanya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Katanya Nabi itu nggak pakai celana panjang, Nabi itu pakai jubah atau pakai sarung. Kita katakan itu adalah budaya yang mana tidak diperintahkan. Ada budaya yang diperintahkan, jabat tangan budaya diperintahkan, ya. Kemudian tadi apa, makan tangan kanan budaya diperintahkan. Kalau budaya diperintahkan jadi ibadah. Tapi kalau budaya tidak diperintahkan, tidak ada perintah Nabi, pakai sarunglah kalian, pakai jubahlah kalian, atau pakai sorbanlah kalian. Tapi boleh, itu boleh, bukan berarti nggak boleh, bagus. Pakai sorban bagus, ya pakai kalau ganteng ya. Kemudian apa? Pakai jubah bagus, pakai sarung bagus. Ya, tapi apa? Tidak menjadi poin yang pertama. Jadi kok kalian ini katanya ngikutin Nabi tapi pakaiannya kok keren-keren gitu anak skena. Iya, gak masalah.
Karena emang bukan di situ aspek mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau itu biasanya pakai sarung dan pakai pakaian atas. Makanya Nabi itu kalau lagi sujud ya kelihatan ketiaknya. Bukan karena dia pakai baju kemeja, baju kaos, tapi pakai baju kayak umroh itu loh. Sesekali beliau pakai jubah. Ya, jubah itu pakaian bagusnya, kayak kondangan mungkin ke bahasa kita, ya. Pakaian orang menengah ke atas. Ada pakaian biasa adalah sarung dan rida namanya. Kemudian apa tadi? Rambut panjang. Ya, rambut panjang bukan bagian dari ibadah, tapi bagian dari budaya orang-orang Arab dahulu biasa. Rambutnya satu sebahu, kemudian apa? Seleher atau setelinga begitu. Ya. Kalau anak rambut gondrong, ini kok Ustadz gondrong gitu kan? Malah saya sering dibilang oleh Mas Yudit, Ustadz Roni rambut panjang, potong rambut. Ya. Aslinya harus rapi. Kalau jadi ustadz harus rapi. Ini udah mulai gondrong lagi. Karena emang cepat tumbuh rambut. Jadi intinya budaya setempat itu bukan bagian dari yang diperintahkan. Contoh makan kurma. Ya, kalian makan apa? Nasi kan? Oh, enggak ikut sunnah. Ya, Nabi itu ikutnya makan kurma. Enggak, makanan itu budaya. Ya, zakat Nabi pakai kurma, kita pakai apa? Beras. Kenapa? Budaya setempat. Yang terakhir adalah kekhususan Nabi. Nabi boleh puasa wisol. Puasa wisol itu apa? Puasa tanpa 2 hari tanpa sahur, tanpa buka. Langsung puasa 2 hari. Jadi puasanya 48 jam. Nabi puasa wisol. Sahabat dilarang oleh Nabi. Nggak boleh kalian puasa wisol. Kenapa? Itu khusus Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau puasa wisol, kami akan ingin mengikutimu. Enggak, katanya. Beda. Level kita berbeda. Kalau pengen boleh puasa wisol, boleh kata para ulama, tapi batasnya sahur. Jadi ketika azan maghrib dia nggak makan, isya nggak makan, habis tarawih nggak makan, ya sahur makan tapi. Karena nggak boleh menggabungkan 2 puasa sekaligus. Nabi boleh. Contoh dapat sedekah kita boleh, Nabi haram dapat sedekah, hadiah boleh. Itu apa? Khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apa? Menikahi lebih dari 4. Itu khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara aspek-aspek yang tidak harus kita ikuti, yaitu adalah fisik, budaya setempat, kekhususan, termasuk juga yang keempat adalah selera. Ya, selera ini contohnya Nabi nggak suka makan dop, gitu ya. Dop itu kadal gurun ya. Nabi itu seleranya halal, tapi aku nggak suka. Atau misalnya Nabi suka, kadang Nabi itu apa disebutkan kalau pakai jubah dia sering melepas kancing-kancingnya begini. Ya, apakah ini sunnah? Maka enggak ya. Maka kita harus perhatikan mana yang sunnah, mana yang tidak. Ya, wallahu taala a'lam. Nabi sering enggak pakai sendal, berarti enggak pakai sendal sunnah. Iya, tapi Nabi sering enggak pakai sendal, tapi sering juga pakai sendal sesekali gitu. Jadi kita harus memahami mana yang diikuti, mana yang tidak. Jadi FYP kita dalam hal-hal yang tadi ibadah, muamalah, akhlak dan juga adab. Kenapa kita mengikuti Nabi SAW? Di antara keutamaannya yang pertama adalah masuk surga. Hadis yang luar biasa. Awal-awal ngaji pasti berdetak baca hadis ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya enggak? Awal-awal kita ngaji pasti kenal hadis itu. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahu abah. Yang taat kepadaku, yang mengikutiku itulah orang yang masuk surga. Dan yang enggak mau ikuti aku itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi ternyata semua manusia bisa masuk surga. Syaratnya jadi FYP tadi, follow your prophet. Ikuti nabimu. Ya, Nabi jaga sholat, kita sholat. Nabi ya enggak membunuh, enggak berzina, kita tinggalkan. Nabi enggak minum khamar, kita tinggalkan. Ya, Nabi puasa Ramadan, kita kerjakan. Artinya apa? Kita mengerjakan hal-hal yang jadi basic di dalam diri seorang manusia. Jadi ternyata masuk surga itu gampang dengan amalan yang wajib saja, meninggalkan yang haram. Adapun sholat sunnah, puasa sunnah, ya itu adalah derajat di surga. Jadi yang bikin masuk surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang wajib, nilai haram. Kemudian yang lain itu adalah tingkatannya. Ustadz, kalau orang-orang yang membunuh ya bertobat,
masuk surga. Aku nggak pernah bunuh orang, masuk surga. Oh, nggak adil dong. Oh, adil. Surganya orang yang berbuat pembunuhan terus dia tobat masuk surga, itu nggak sama dengan orang yang menjaga darah kaum muslimin. Ustadz, itu orang misalnya ya suka minum, kemudian suka ganja, cuman dia tobat masuk surga, tapi ini orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram, surganya beda kelasnya. Ya, ini yang pengajiannya misalnya yang wajib-wajib saja. Ini misalnya mengamalkan yang wajib plus sunnah. Maka levelnya di surga itu berbeda. Kemudian yang kedua diantaranya adalah mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pernah bahas masalah mendekat, merdeka, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ini pun ayat yang luar biasa, namanya ayat mihnah, ayat ujian. Ayat tes. Tes, benar enggak kita FYP ya, atau benar enggak kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Karena soal cinta kulun yadda'i wasolan bi Laila wa Laila la tukiru bizaka. Semua orang mengaku cinta ya dengan Laila, cinta. Saya masih ingat ada seorang stand up comedy. Ya, dia pernah jalan di sebuah mall ya, kemudian ketemu dengan fansnya. Ya, misalnya bang, abang, fulan, saya ini fans kamu loh, saya ini cinta sama kamu, ngefans. Oh, masya Allah. Berapa buku saya yang kamu beli? Nggak ada, ya. Kemudian berapa album saya yang kamu beli? Nggak ada. Ternyata dia ngedownload gitu ya, YouTube gratisan begitu. Dia bilang ini bukan fans, karena kalau fans itu dia akan mengikuti tadi. Kita bilang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita nggak mau belajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sekarang bagaimana cara follow Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi nggak punya akun media sosial, yang nggak bisa kita follow, gitu ya, nggak bisa kita ikuti. Tapi ternyata ada cara-caranya. Yang pertama tadi belajar mengenal Nabi. Tugas kita dalam dunia ini hanya menjawab 3 hal. Umur 60, 80, 90, 100 tahun, pertanyaannya 3. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Artinya di dunia ini tolong jangan meninggal dulu sebelum mengkhatamkan 3 hal ini. Belajar kenal Allah, kenal Rasulullah, dan kenal Islam. Belajar mengenal Allah, kalau saya sederhanakan, belajar rukun iman. Rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian hari kiamat, takdir. Jangan meninggal sampai khatam itu. Karena itu mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Islam artinya jangan meninggal sampai khatam rukun Islam. Belajar fikih, fikih syahadat, ya tauhid. Kemudian salat. Kalau salat khatam insyaallah. Kemudian zakat. Nah, zakat ini pernah enggak mengkhatamkan fikih zakat dari A sampai Z saja? Karena biasanya kita cuman salat puasa, ya enggak? Kemudian puasa Ramadan, insyaallah tiap Ramadan belajar. Yang terakhir adalah haji. Ya, haji. Ustaz, saya nih orang miskin, umroh aja belum, belajar haji. Wajib belajar ini. Kenapa? Rukun Islam. Jadi jangan meninggal dulu sebelum mengkhatamkan meskipun sederhana rukun Islam ini. Yang terakhir adalah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meninggal sebelum khatam sirah Nabi. Nggak usah yang tebal-tebal, yang ringkas saja. Ya, anak kan punya tuh PDF ringkasan ya sirah Nabi itu. Itu sekali duduk selesai khatam. Dan ketika para ulama menyebutkan mengenal Nabi ini hanya 5 poin saja. Kalau 5 poin ini sudah tahu, khatam sudah sirah Nabi. Apa poin pertama? Mengenal nasab Nabi. Bukan harus hafal nasab Nabi, tapi kita tahu Muhammad itu anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, kakek Nabi, kemudian Hashim. Nah, minimal sampai Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, Qusay ini berasal dari suku Quraisy. Jadi Nabi adalah Bani Hashim, keluarganya, klannya Hashim. Ya, kalau klan itu ya klan ya, ada Uchiha gitu ya. Ini klan Hashim, Al-Hashimi. Ya, kemudian Kemudian selanjutnya
Suku itu kalau misalnya tadi ada Hokage atau apa, ada Konoha, itu suku namanya, ya. Suku kita kan ada Jawa tuh ya, suku Palembang, Komering gitu. Nah, sukunya apa? Sukunya Quraisy. Bangsanya, kalau kita kan bangsa Melayu misalnya, atau bangsa Indonesia, ini bangsanya bangsa Arab. Harus kenal kita, Nabi ya dari Bani Hashim, suku Quraisy, bangsa Arab. Dan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim gitu. Jadi Nabi Ibrahim punya anak 2 nabi, Ismail sama Ishak, Yakub inilah Bani Israel. Bani Israel itu apa? Yusuf dan 11 saudaranya, 12 kabilah. Semua nabi berasal dari Bani Israel. Nabi Musa, Harun, Sulaiman, Zulkifli, bahkan Nabi Isa, semua Bani Israel. Kecuali ini satu orang terakhir ini Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad dari generasi Nabi Ismail. Ya, nah, selesai tahu ini, poin pertama sudah khatam. Poin yang kedua, mengenal kota lahir dan kota hijrah. Kenalan dengan 2 kota. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Gitu. Ya, Nabi lahir di Mekah, hijrah pindah kota ke Madinah, meninggal di Madinah. Paham itu? Conteng yang kedua. Yang ketiga, mengenal masa kenabian. Nah, jadi kalau kita bagi Nabi itu masa kenabiannya itu berusia 40 tahun. Jadi 40 tahun belum jadi Nabi, kemudian 23 tahun jadi Nabi. Jadi Al-Quran itu turun 23 tahun. Ya. Jadi Nabi usianya 63. Abu Bakar usianya meninggal 63. Ali bin Umar bin Khattab 63. Ali bin Abi Thalib 62 atau 63. Masya Allah. Ya, jadi antara 60 sampai 70. Ya, Nabi Utsman itu bonus 82 dia beliau. Ya, agak panjang usianya. Nah, jadi apa? Jadi beliau 63 tahun, 40 belum jadi nabi, jadi nabinya 23 tahun. 23 ini bagi 2, fase Mekah, fase Madinah. Di Mekah 13 tahun dakwahnya, di Madinah 10 tahun. Jadi kalau secara umur Nabi tinggal 53 di Mekah, 10 di Madinah. 53 ini 40 belum jadi Nabi, 13 tahun jadi Nabi. Ya, selesai tahu ini, conteng. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, kata para ulama, mengenal status beliau. Kita mengimani sebagai Rasul utusan Allah. Ya, insya Allah kita beriman semua. Ya, yang keempat, conteng, beliau adalah Rasul Allah. Yang terakhir adalah hikmah beliau diutus. Kenapa beliau diutus? Untuk mendakwahkan tauhid dan menegakkan syariat Islam. Ya, jadi semangat belajar sirah Nabi meskipun ringkas, nggak harus ya Rohikul Maktum yang tebal, nggak ya, atau misalnya Safiranda 6 jilid misalnya. Ya. Atau misalnya yang lain, tapi cukup yang beberapa halaman-halaman tipis saja, yang penting tahu secara global. Tadilah ya Nabi lahir di Mekah, kemudian 40 tahun jadi Nabi berdakwah, kemudian 13 tahun kemudian Nabi hijrah, kemudian 10 tahun di Madinah Nabi meninggal. Udah, itu secara garis besar. Ya, tapi kalau pengen lebih lengkap, bagus lagi fisik Nabi bagaimana. Ya, Nabi itu orangnya nggak tinggi banget, nggak pendek banget, yang sedang-sedang saja. Ya, kemudian apa, antara perut sama dada rata gitu ya. Ini Nabi. Ya, berarti six pack kalau bahasa kita sekarang. Ya, kemudian apa, dadanya bidang dan seterusnya. Ya, beliau harum, kemudian juga beliau apa, jalannya cepat. Itu kan fisik Nabi. Juga kenal dengan keluarga Nabi. Istri beliau 11, anak beliau ada 7 gitu ya. Anak beliau 7, 3 laki-laki, 4 perempuan ya. Kemudian istri beliau ada 11, meninggal 2, jadi sisa 9. Ini yang pertama, yaitu belajar mengenal Nabi SAW. Selanjutnya adalah belajar Al-Quran. Kenapa tadi? Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau emang FYP isu kita, gimana biar baca Qurannya bisa. Dan teman-teman kalau misalnya pengen belajar Quran sama saya, insya Allah nggak masalah. Ya, habis pengajian misalnya, ya tahsin. Biasanya tuh Iqra dulu. Iqra tuh nggak dari awal, Ebta dulu. Ebta Iqra 1 lancar, loncat Ebta Iqra 2 gitu ya. Ebta Iqra 2 lancar, Ebta Iqra 3 macet, berarti dia mulai dari Iqra 3 begitu.
Nanti FT 3 dia lancar, 4, 5, 6 lancar semua Al-Quran. Nah setelah kita baca Quran lancar, terbata-bata pun nggak masalah. Yang kedua mulai menghafal Al-Quran. Ya, jadi teman-teman kita itu punya program kebaikan setelah dia hijrah, dia belajar Quran dan mulai menghafal. Pendek-pendek aja, 1 ayat 1 minggu. Nah, setoran ya, habis kajian mau setoran apa? Anas misalnya. Kul a'udzu birabbin nas, selesai, enggak masalah. Ya tapi ada progres. Minimal kalau bisa juz 30 saja. Enggak usah 30 juz, Pak. Kalau 30 juz saya juga belum, ya. Tapi minimal juz 30. Minimal ya kalau bisa kita hijrah FYP kita ikuti Nabi, minimal kita bisa jadi imam tarawih juz 30, kita ulangi terus tiap minggu, ya itu saja. Yang ketiga, kelasnya setelah kita menghafal mentadaburi Al-Qur'an. Ya, ini level sebenarnya dari FYP itu adalah mengenal, karena kita pengen mengikuti Nabi, kenal arti hadis Nabi, Quran kita ngerti maknanya, memahami bacaan sholat, doa, zikir, itu aja. Bukan cuma untuk menjadi tour guide umroh, enggak. Kenapa baca Arab? Biar bisa ngomong pakai bahasa Arab, bisa dapat istri orang Arab, enggak. Tujuannya memahami bacaan sholat, bacaan doa, bacaan zikir, Quran dan hadis, itu aja. Baca kitab nggak usah dulu. Mau baca kitab misalnya nggak usah. Yang penting kalau Ustadz bilang hadis kita paham, Ustadz bilang ayat kita paham meskipun tidak diterjemahkan. Kemudian yang keempat mengamalkan Quran, yang terakhir adalah mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir ya adalah mempelajari hadis Nabi. Alhamdulillah setiap Rabu malam ya di sini belajar apa? Hadis Nabi tentang akidah, tentang tauhid. Masya Allah. Ya bagus. Arba'una hadisan fi huquqi rabbil alamin. Sahabat Ustaz Herudin. Minimal kalau bisa Anda bilang katakan minimal khatam kitab Arba'in Nawawi 42 hadis. Sekali duduk bisa dibaca itu sebenarnya. Sekali duduk. Ya, hadis pertama atau minimal setiap hari 1 hadis. Khatam 42 hadis. Ya, enggak usah Riyadhus Shalihin dan yang semisalnya. Ya, Allah alam mungkin itu saja. Jadi poin yang pertama belajar sejarah Nabi, belajar Al-Qur'an, dan pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Nggak usah kutubus sitah nanti. Ya minimal kita mulai isu kita adalah familiar dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tahu nama-nama surat gitu ya. Tahu kitab induk hadis, ya Bukhari, Muslim kita tahu tuh, Abu Daud dan seterusnya. Kesimpulannya, marilah kita ubah FYP kita yang biasanya banyak hal-hal yang kurang bermanfaat dengan FYP follow your prophet ya, prophet. Biar yang viral itu adalah lifestyle-nya Nabi SAW, dan mulai dari hal-hal yang kecil, contoh sering senyum, ya biasanya kita garang. Ya setelah kenal Nabi sering senyum, kita mulai sering senyum. Jadi kita istiqomah, jadikan Nabi sebagai gaya hidup, bukan sekadar tren saja, tapi sebagai kompas kehidupan kita. Jadi mulai sekarang kita itu istilahnya tuh ngefans, mengidola, menjadikan figur kita ketika hijrah adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita sedang belajar bersama, semoga kita mudahkan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masih figur yang kedua adalah para sahabat. Ya, judulnya mungkin GOAT ya, greatest of all time ya. Jadi orang yang paling terhebat itu bukan Lionel Messi atau Ronaldo, tapi adalah para sahabat. Khairun nas, sebaik-baik manusia, terhebat manusia adalah korni para sahabat generasiku. Summal ladzina yalunahum. Demikian subhanaka Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.